Polisi bubarkan unjuk rasa di depan gedung DPR. Arus lalu lintas di depan gedung Dewan ditutup. Warga Pati kirimkan surat ke KPK meminta segera mengusut kasus korupsi yang diduga menyeret Bupati Pati, Sudewo. Polisi menangkap 4 tersangka baru kasus penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang pembantu salah satu bank BUMN. Total sudah ada 8 tersangka ditangkap. Selamat sore, apa kabar Anda saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, beragam informasi dari segala penjuru tanah air akan hadir selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama, saudara, kebakaran melanda sebuah rumah di Ciracas, Jakarta Timur pada Senin siang. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan satu rumah di Gang Madrasah, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Petugas dari Sudin Damkar Jakarta Timur pun berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting di salah satu ruangan rumah. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, namun api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Alhamdulillah dengan cepatnya laporan dari masyarakat dan kita langsung merespon dengan tanggap, tidak sampai terjadi rambatan ke rumah-rumah sekitar. Memang potensinya sangat memungkinkan terjadi rambatan di pemukiman padat ini, namun kerjasama yang baik dengan masyarakat, laporan cepat dan tindakan yang cepat bisa membatasi atau sampai tidak terjadi rambatan ke bangunan-bangunan di sekitarnya. Saudara, tolak tunjangan fantastis anggota Dewan, massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Massa berorasi menolak tunjangan fantastis DPR yang dinilai tak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Massa yang mencoba masuk dari pintu gerbang depan DPR ini dihalau polisi yang berjaga. Polisi bahkan sudah memblokade agar massa pendemo tak bisa memasuki area depan DPR. Di tengah orasi, bentrokan antara polisi dan pendemo pun tak dapat terhindarkan. Kami sengaja tak menampilkan utuh visual karena mengandung unsur kekerasan. Massa pendemo yang semakin tidak terkendali membuat polisi akhirnya menyemprotkan water cannon ke arah pendemo. Upaya ini dilakukan polisi untuk membubarkan massa. Setelah tak berhasil merangsek masuk ke pintu gerbang depan DPR, pendemo pun kemudian berpindah ke pintu gerbang belakang DPR. Massa melempari posko keamanan gerbang masuk jalur motor DPR hingga kaca pecah. Kami tidak menampilkan utuh visual karena mengandung unsur kengerian.
Massa juga membakar sebuah sepeda motor. Polisi yang melihat langsung mencoba membubarkan massa dengan melontarkan gas air mata. Ada hal yang disayangkan tadi siang terjadi beberapa jam yang lalu, ada pihak-pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi dan melakukan hal-hal yang mengganggu Kamtibmas. Ya, rekan-rekan tadi sudah tahu juga di lapangan ada kendaraan roda 2 yang dibakar. Kemudian pagar kawat di depan DPR dirusak. Kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi. Merespons aksi massa tolak tunjangan fantastis DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku sudah meminta anggota DPR RI menemui para pendemo. Dasko bilang sangat menghormati hak berpendapat dan penyampaian aspirasi massa dengan tertib dan tidak anarkistis. Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Kita akan pantau situasi terkini di sekitar gedung DPR bersama jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan, dan juru kamera Roy Ilman. Selamat sore, Jonah. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah massa masih bertahan? Ya, Ihsan Taur, massa sendiri yang demonstrasi akhirnya kembali pecah, namun ini posisinya cukup unik dikarenakan terpecah dua. Jadi posisi saya itu sekarang persis di samping gedung DPR atau pertigaan yang dulu ada rel kereta api, khususnya ke arah Pasar Palmerah, dan posisinya itu saya persis berada di tengah. Jadi kalau di belakang saya itu adalah stasiun Palmerah. Jadi massa ada yang pecah ke arah stasiun Palmerah, sedangkan ada juga massa yang ditahan di sisi sebaliknya atau ke arah Permata Hijau. Jadi kalau kita lihat sekarang yang ada di gambar ini, juru kamera saya Roy Ilman akan menunjukkan kepada Anda massa yang terus dipukul mundur nanti ke arah Lingkungan Hidup. Jadi kalau Anda lihat ada mobil Korps Brimob, ada mobil water cannon dan juga mobil komando di mana dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat. Jadi ini memang massa terus didorong. Nah, kalau kita lihat di jalan ini banyak sekali batu-batu. Ini batu yang berasal dari massa yang melempar batu, dan dari polisi pun akhirnya melemparkan gas air mata. Jadi memang cukup pedih yang saya rasakan sekarang ini, pedas sekali rasanya. Nah, ini sekarang posisi saya ada di samping rel kereta api. Tadi petugas mengingatkan saya ada lemparan batu yang berasal dari samping atau mungkin dari arah Pasar Palmerah. Jadi mereka setelah melempar batu, mereka sembunyi, kabur lagi dan melemparkan lagi. Jadi di belakang saya ini kurang lebih sekitar 100 meter ini massa sedang didorong ke arah Lingkungan Hidup. Kita akan terus ke arah pendemo. Jadi ini saya sudah melewati halte stasiun Palmerah. Oh, ada yang kena lempar batu. Dan langsung diamankan oleh petugas. Tadi saya sempat mendengar ada kata-kata provokator. Apakah benar? Nah, kita masih menunggu. Nah, sekarang saya menuju arah Kementerian Lingkungan Hidup. Ini kalau dari visual saya, pandangan saya di stasiun Palmerah di tengah-tengah yang bisa melihat kereta api, banyak sekali orang menonton melihat bagaimana kejadian yang ada.
Jadi kalau kita lihat ini di gedung DPR ini persis sampingnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup ya. Dan ini terasa sekali gas air mata di sekitar saya, rasa pedas di mata, panas, seperti ingin bersin, seperti itu rasanya di gas, katakanlah gas air mata. Dan kita akan terus maju. Stop di sini. Jangan maju. Ya, Ihsan. Jonah, tadi kepada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang, salah satu peserta aksi menyatakan sejumlah tuntutannya. Salah satunya adalah bertemu dengan perwakilan dari anggota DPR dan juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko bilang sudah memerintahkan anggota DPR untuk menemui massa. Apakah sudah ada kabar terbaru terkait pertemuan ini? Ya Ihsan, posisi saya berada di luar, terus terang saya tidak bisa memantau langsung apakah sudah diterima atau tidak. Namun tadi saya sempat berbincang atau berkomunikasi dengan para pendemo. Mereka mengharapkan sore ini sudah harus bertemu dengan pimpinan DPR dan mengkomunikasikan langsung apa yang jadi tuntutan mereka. Banyak sekali tuntutan dari mereka mempertanyakan terkait dengan tunjangan DPR yang begitu luar biasa. Mereka mempertanyakan juga kerja DPR yang menurut mereka hanya konten TikTok seperti joget-joget dan sebagainya. Jadi dari para pendemo pun mengharapkan sore ini sudah harus bisa bertemu dengan para pimpinan DPR dan menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Apakah mereka sudah diterima tidak? Terus terang saya tidak bisa memantau dikarenakan saya dari luar. Namun kalau kita lihat dari adanya pendemo yang masih terus menyuarakan pendapatnya, tampaknya mereka sendiri memang belum bisa diterima oleh pimpinan di DPR. Terima kasih Jonah atas informasi Anda. Tetap utamakan keselamatan Anda dan juru kamera Roy Ilman di sana. Terima kasih Jonah Hamonangan. Informasi usai jeda saudara, warga Pati melakukan long march dari alun-alun Pati menuju kantor pos Pati untuk mengirim surat ke KPK menuntut agar dugaan keterlibatan korupsi Bupati Pati diusut. Saudara, warga Pati menggelar aksi meminta KPK segera mengusut kasus korupsi yang diduga menyeret Bupati Pati Sudewo. Warga Pati melakukan long march dari alun-alun Pati menuju kantor pos Pati. Mereka membawa surat untuk dikirimkan kepada KPK yang berisi tuntutan pengusutan kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati Pati Sudewo. Selain mengirim surat, warga berencana akan ke Jakarta pada awal September untuk berdemo langsung di depan gedung KPK. Sampai tahun 2030. Di sisi lain, warga Kecamatan Sukolilo Pati menggelar aksi cinta damai mendukung Bupati Sudewo tak lengser dari jabatannya pada Minggu siang. Mereka menolak aksi mendorong Bupati Sudewo mundur karena dianggap berhasil membangun wilayah Sukolilo. Di antaranya pembangunan jalan setelah Sudewo menjabat sebagai bupati maupun bedah rumah saat ia masih menjadi anggota DPR RI. Warga Pati, Jawa Tengah beramai-ramai mengirimkan surat ke KPK. Satu persatu mereka menuliskan nama dan tanda tangan di secari kertas dan memasukkannya ke dalam amplop yang ditujukan ke alamat gedung KPK di Jakarta. Surat ini berisi tuntutan kepada KPK untuk proses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat ia menjabat sebagai anggota DPR 2019-2024. Ini isi suratnya mengenai tindak dari KPK untuk menyelesaikan kasus Sudewo, masalah PKI yang sudah diganti sebagian uangnya, tapi hukum harus tetap berjalan. Sebelumnya KPK memanggil Bupati Pati Sudewo untuk diperiksa pada Jumat 22 Agustus lalu. Namun Sudewo mangkir dengan alasan ada keperluan lain dan pemeriksaan dijadwalkan ulang pada 27 Agustus. KPK akan mengecek surat yang dikirimkan warga Pati yang dinilai sebagai bentuk dukungan kepada KPK. Nanti kami cek apakah suratnya sudah kami terima atau belum. Pada prinsipnya kami melihat itu menjadi harapan dan dukungan masyarakat kepada KPK untuk menangani perkara
tersebut. Ya, terlebih perkara pembangunan jalur kereta ini kan juga sangat dekat dengan hajat hidup masyarakat banyak, di mana jalur kereta yang digunakan sebagai jalur transportasi umum kereta api ini kan juga menjadi salah satu moda utama masyarakat untuk mobilisasi. Nama Sudewo muncul dalam 2 dakwaan perkara suap proyek perkereta-apian yang menyeret sejumlah pejabat, termasuk Kepala Balai Teknik Perkereta-apian Jawa Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat membuat komitmen Bernard Hasibuan. Dalam dakwaan, Sudewo yang saat itu menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR disebut ikut menerima bagian dari total suap sebesar 18,39 miliar rupiah terkait paket pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lain, Saudara. 4 pelaku intelektual penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu salah satu bank BUMN telah ditetapkan sebagai tersangka. DH, YJ, dan AA ditangkap polisi di Solo, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Sementara C ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. DH diketahui merupakan seorang motivator dengan 169.000 pengikut di YouTube. Keempat pelaku intelektual tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah diperiksa intensif. Aksi pelarian 4 orang yang disebut-sebut aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN akhirnya terhenti. 3 diantaranya ditangkap Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Sementara 1 tersangka lain di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Keempatnya ialah C, DH, YJ, dan AA. Keempatnya diduga berperan sebagai aktor intelektual. Sementara 4 orang tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya diduga berperan sebagai eksekutor. ...20 Agustus lalu, aksi penculikan terhadap Ilham Pradipta yang merupakan seorang kepala cabang Bank BUMN terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tak bernyawa di Bekasi, Jawa Barat keesokan harinya. Sementara motif pembunuhan Ilham hingga kini belum diungkap polisi. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah di Indonesia Update. Kami segera kembali dengan kabar soal polisi yang belum mengungkap motif di balik kasus kematian perempuan 27 tahun di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dicor kekasihnya. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update, Saudara. Bentrok antara warga dan supporter Persib Bandung pecah di Jalan Yogyakarta Wates, Yogyakarta pada Minggu malam. Bentrok bermula setelah bus yang ditumpangi pendukung Persib Bandung menabrak seorang pemotor di kawasan Gamping. Warga dan supporter pun saling kejar dan baku hantam hingga bus yang ditumpangi supporter serta 1 minibus rusak. Suasana panas mereda setelah polisi mengevakuasi supporter ke Makobrimob Polda DIY. Tidak ada korban jiwa, namun sejumlah orang mengalami luka ringan akibat terkena lemparan. Orang tadi yang diamankan dan kita belum tahu jumlahnya berapa ya. Yang jelas yang terkumpul ini kurang lebih berapa tim kita? 60 ya katanya. Ya, kurang lebih sekitar. Baik. Tadi menerjunkan personil berapa dan tadi? Kita ada rayon, kemudian kita juga di backup oleh Brimob. Kita ke kabar lain, Saudara. Polisi belum juga mengungkap motif di balik kematian perempuan 27 tahun di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang dicor kekasihnya. Tetangga pelaku mengaku tak pernah mendengar keributan di rumah pelaku. Usai temuan jenazah korban yang dicor Sabtu lalu, polisi masih belum mengungkap motif pelaku. Tetangga tak menyangka aksi keji yang dilakukan pelaku berinisial IH. Tetangga bilang tak pernah mendengar keributan dari rumah pelaku. Pelaku telah tinggal di lokasi tersebut selama lebih dari 2 tahun. Pelaku mengaku kepada polisi memiliki istri dan 2 anak namun telah bercerai. Suara
berantem nggak ada Bang. Maksudnya kayak misalnya kayak dia kan kalau saya pulang malam gitu ya, gelap, oh berarti udah belum pulang gitu. Tapi pas udah malam ada suara di samping, maksudnya oh ada orang gitu aja, nggak ada yang ada suara kayak gitu. Warga desa Perempuan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat gegerkan dengan penemuan jasad perempuan berinisial N, 27 tahun, yang dicor di dalam sumur sebuah rumah. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena banyaknya material cor dari sumur sedalam 3 meter tempat pelaku mengubur korban. Polisi kemudian menangkap pelaku yang ternyata kekasih korban. Polisi masih mengusut motif pembunuhan. Untuk pelaku sudah kita lakukan penangkapan. Sekarang berada di Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk motif masih kita dalami dulu. Penemuan jasad korban berawal dari laporan keluarga korban pada 12 Agustus lalu. Menurut keterangan keluarga, korban hilang usai meninggalkan rumah pada 10 Agustus. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.